wilayah firman Allah atau wilayah kehendak Allah itu di 3 tempat. Satu fil afaqi wa fi anfusikum, kemudian yang literer atau Al-Quran ya. Berarti jadi gini, di al-afaq itu artinya alam semesta, seluruh yang berujung di cakrawala ya. Makanya ada dengan Pak Ujung pada malam hari ini. Jadi Allah punya kehendak. Allah itu murid agung, murid orang ya, zat yang berkehendak. Kehendak Allah itu di 3 wilayah. 1 alam semesta, 2 manusia, nomor 3 literasi, jadi teks. Itu pun belakangan Nabi Nuh dulu belum ada, zaman Nabi Adam belum ada, zaman Nabi Ibrahim belum ada, dimulai dari Nabi Musa belum lama kok, masih ya winginane sore lah. Nah, apakah sebelum Nabi Musa itu tidak ada khalifah? Gara-gara tidak ada Al-Quran. Khalifah itu berarti ada khalifah dengan akalnya sehingga punya kesadaran, ada khalifah yang mengabdi begitu saja, seperti angin, seperti pohon, seperti alam semesta itu. Dia mengabdi, dia tasbih. Makanya Allah sendiri menyatakan sabbaha lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Mereka bertasbih, berarti mereka adalah khalifahnya Allah yang mewujudkan, mengejawantahkan kehendak Allah. Itulah khalifah. Jadi sebenarnya upama gak ono Indonesia ya khilafah, gak ono negara ya ono khilafah, wong alami khilafah kok. Gatul iku khalifah Allah. Nggih ta mboten? Semut iki khalifah Allah. Ojo bagusi menungso ngitmu dapurmu tok ta ya apa. Kabeh khalifah Allah, kabeh apa saja itu khalifah Allah. Karena dia tidak mungkin menjadi khalifah siapapun yang lain, karena yang sejati ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah itu mek digayono karo Gusti Allah. Awake iki mek digayono, mek diselenggarakan, mek diada-adakan. Kapan-kapan kita akan ditiadakan lagi, betul enggak? Jadi kalau ngomong khilafah, ayo belajar sejak awal dulu bahwa khilafah itu masih gak ono Hizbut Tahrir, masih gak ono PKS, masih gak ono Golkar, masih gak ono NKRI. Khilafah itu sudah berlangsung sejak Allah menciptakan alam semesta. Karena semua yang dilakukan oleh alam semesta itu adalah khilafah kepada Allah. Betul enggak? Nah, kedua baru pada manusia. Nah, manusia punya ruang, punya jarak untuk mengambil pilihan. Faman sya'afal yu'min, faman sya'afal yakfur. Kon kate ngetut Gusti Allah monggo, gak ngetut Gusti Allah monggo. Cuman nek sing siji engko ndek neraka, siji ndek swarga, siji ndek neraka, kon kari milih. Zaman Rasulullah memimpin negeri Madinah itu juga tidak disebut khilafah, tidak ada bentuk negara, tidak ada trias politika, tidak ada demokrasi. Karena demokrasi itu bukan yang tertinggi, yang lebih tinggi dari demokrasi adalah kebijaksanaan bersama, kearifan bersama, cinta kasih bersama. Wong nek wis percaya satu sama lain wis gak perlu voting, kita mboten. Voting ku nek wis kepeksa. Jadi voting itu paling rendah. Demokrasi itu penting tapi tatarannya paling rendah. Sama dengan hukum. Hukum itu sangat penting tapi dia tatarannya paling rendah. Di atas hukum kalau dalam Islam, di atas fikih itu ada akhlak, di atas akhlak ada takwa. Ngene. Mosok kon gak narkoba, gak nyolong petik, gak adu jago, ngenteni hukum negara karo hukumnya Allah. Cukup nganggo hatimu karo pikiran wis gak narkoba awakmu. Nggih ta mboten? Masa untuk gak maling ngenteni ayat. Nggih ta mboten? Karena Anda sendiri sudah khalifah, di dalam dirimu itu sudah khalifah. Nah, mergo akeh sing gak gelem gawe atine, gawe pikirane, akhirnya nglakoni sing gak kepeksa digawe hukum. Hukum itu terpaksa. Sebenarnya kita ndak butuh hukum. Kalau kita menjadi manusia yang benar wis gak perlu hukum. Lapo mosok meneng-meneng nyolong, mosok meneng-meneng ngelarani wong. Kan gitu. Asal Anda menjadi manusia seperti Allah memaksudkan manusia bagaimana, maka tidak akan ada kemudaratan, kejahatan dan kekejaman. Tapi karena manusia tidak mau berlaku sebagai manusia, dia sering berlaku sebagai binatang, ya tak? Meskipun tidak berarti binatang lebih rendah dari manusia, tapi ada konteks di mana binatang itu kadang-kadang dipakai oleh Allah untuk nggambarno menungso sing rendah.
Ulaika kal an'am bal hum adhal. Jadi orang-orang yang zalim, orang-orang yang memaksakan kehendak dan seterusnya itu oleh Allah disebut mereka semua itu ibarat binatang ternak, bahkan lebih rendah dari itu. Tapi itu satu konteks. Konteks yang lain berbeda. Kalau konteks yang lain Anda lihat binatang itu tidak pernah salah. Masa ono kewan salah terus mlebu neraka, gak mungkin. Kewan itu mesti bener. Gitu loh, nggak mungkin kewan salah. Banyu gak salah, mosok banyu itu cuma taat bahwa dia mengalir ke tempat yang lebih rendah dan lebih kosong, ngono toh. Nah kalau manusia tidak bisa menata lingkungan hidupnya, akhirnya airnya mengalir, sing kok salahno banyune, waduh banjir iki. Lu banjir masuk salah. Wong airnya taat sama Allah, sing gak bener lah oleh monotor kutha, oleh monotor desa nih lah ngono. Jelas ya teman sekalian ya. Jadi tolong khilafah ini jangan dijadikan alat politik, karena khilafah itu alamiah. Ini badan kita ini jantung berdetak itu khilafah, semua itu khilafah. Jadi nggak usah ada khilafah pun kita khilafah. Nah kalau khilafah ini kita resmikan, kita jadikan sistem nilai sebuah negara, iku gak apa-apa nek kon mulai tekan nol. Jadi awakmu dadi anak Nabi Adam terus dikandani khilafah, terus Pak Bapak ndamel khilafah nggih. Nah, dimulai tekan nol. Iki wis kadung kaya ngene. Kan ndak bisa dimulai dari nol. Iki wis kadung macam-macam. Nek kon gawe khilafah saiki berarti kon kudu mbubarno Pancasila, UUD 45, bubarno DPR, MPR, semua lembaga-lembaga ini kamu bubarkan dulu. Proses membubarkan itu kira-kira gelut agak, celurit-celuritan agak. Kan itu masalahnya Pak. Nggak bisa kamu laksanakan itu. Cak Nun setuju nggak khilafah? Setuju pol. Satu-satunya jalan dalam kehidupan itu ya khilafah, setuju. Cuman ada dua macam. Yang satu khilafah dalam arti gede, makro dan menyeluruh. Ada khilafah dalam arti sekedar yang manusia mampu lakukan, karena Allah tidak menagih melebihi kadar kemampuan setiap orang. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Untuk menjadi orang Islam yang baik tidak harus hafal Quran, tidak harus menguasai semua dimensi ilmu Islam. Kon ruwe Al-Fatihah karo beberapa surat lain titik wis gak apa-apa angger temenan urip. Mungkin apa ten? Itu namanya silmi. Itu namanya silmi. Udkhulu fi silmi kafah. Sak iso-isone. Wong kok ndek kono ya kok tanggung jawabnya sampean yo ijen, mbok gak iso ngewangi, anak gak iso ngewangi, kecuali anak soleh yang mendoakan, dan amal kita sendiri dan ilmu kita sendiri kan gitu. Jadi teman-teman sekalian, khilafah itu sudah berlangsung. Kenapa menjadi bahan pertengkaran kita? Bahwa bentuknya sekarang itu NKRI. Apakah NKRI itu bertentangan dengan khilafah? Apakah Pancasila bertentangan dengan Islam? Apa sih bertentangan Pancasila ini? Bahkan atas sumbangan nilai-nilai dan ilmu Islam lah Pancasila lahir. Nek gak ono Islam angel iso gawe Pancasila. Gelem tak kayak contoh. Ketuhanan yang Maha Esa. Umpama sing gawe Bung Karno sampean kok ero nek Tuhan iku esa, kandhani sapa sampean? Sampean kok ero, sampean nyelidiki kita. Sampean tahu kepethuk ta? Sampean tahu wawancara ta ya apa? Kok ero nek Gusti Allah ku situ jare sapa? Ya apa carane menungso ero nek Gusti Allah ku situ iku ya apa carane aku takon? Ayo nganggo ilmu apa kon? Kok ero nek Gusti Allah ku situ? Sing ngandani sapa? Ustadmu dikandani kiai dikandani ulama itu dikandani mbah dikandani buyut dikandani canggah dikandani udeg dikandani tebok bosok dikandani terus sampai 18. Cieling kon rek. Ayo 18 loh ya, struktur nasab di Jawa itu sampai 18, sampai ono apa? Tumerah apa? Gantung siwur rah tumerah ono tebok bosok sing bagian tebok bosok sing gak enak. Sapa sing ngandani? Jadi intinya Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim dan Bapak semua, kita itu tidak mungkin tahu Tuhan itu Maha Esa kalau Allah sendiri tidak ngasih tahukan kepada kita. Maka
Caranya Allah mengasih tahu ke kita, menginformasikan bahwa Dia itu Maha Esa, itu yang namanya agama. Kalau tidak ada agama, kita tidak akan mungkin tahu Allah itu Maha Esa. Kalau tidak ada Quran, kita tidak tahu Tuhan Maha Esa. Makanya kita dulu nyari-nyari, mbah-mbah nyari-nyari, oh kayak Dewa Brahma, oh yang bagian memelihara itu Wisnu, sing bagian ngerusak Siwa misalnya. Itu kan itikat baik mencari siapa toh yang berkuasa di dalam kehidupan ini. Ojo disalahno, ojo dikafirno. Nek iso jangan ada siapapun di antara Anda yang pernah mengkafirkan orang. Nek ngomong bejat ngono gak masalah wis. Tapi nek kafir ojo, nek kafir iku wong kol, kan kemungkinan lain bisa. Tapi nek bejat iku lak areke mengandung kebejatan tapi jek iso ditandani lak ngono. Tapi nek kafir wis cutel bisa. Wis cutel wis. Dadi ojo ngafirno wong ya. Cek kon dhewe gak dadi kafir. Kan gitu. Muslim no wonge gak wani kok kene kok ngafirno wong. Wong kene iki ngaku muslim gurung karuan ya Pak Bupati ya. Iya nek iya. Ya kene iki berusaha ya sembahyang, ya poso, ya berbuat baik, tapi aku iki wis muslim ta dudu iku sing dewan jurine sapa rek? Allah. Lah kon wis tau kepethuk kapan? Wis takon, wis oleh sertifikat bahwa kon muslim, lak gurung. Jadi ayo rendah hati satu sama lain, jangan merasa benar sendiri. Benar itu kita cari bersama-sama karena ada 3 macam kebenaran. Satu bener dhewe. Nek wong mengandalkan bener dhewe iki sing nggarai bentrok, nggarai rusak. Maka ada benar yang di atas itu namanya benere wong akeh, kebenaran kolektif. Kebenaran kolektif itu bisa terjadi karena pergesekan dan dialektika sosial, bisa terjadi karena musyawarah, mufakat atau perundingan-perundingan terus menyepakati bahwa kita ini bikin persatuan namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus kita punya filosofi dasar namanya Pancasila. Itu tidak bertentangan dengan Islam, semua memenuhi kriteria Islam. Ketuhanannya Maha Esa bener lah, kemanusiaannya adil dan beradab bener, persatuan Indonesia bener, kerakyatannya dipimpin oleh perusahaan dan perwakilan dan seterusnya. Terus pokoknya ngono iku. Masalah rek. Aku soalnya sering bergaul karo wong Madura. Pancasila niku siji. Pancasila Madura 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji paling. Pancasila ne wong Madura. Ngene sepurane rek gak tapi apal aku rek. Iku bedane Quran karo Pancasila. Yang bukan Quran sukar dihafalkan. Ya, wis gak iso kon ngapalno liyane Quran angel. Ayo sing apal UUD 45. Maju rene kon tak urunan sak juta wis ayo. Ya Pak ya. Preambel tok ae lho. Preambel tok ae wis ayo. Ayo nek kon apal. Tapi nek Quran iso arek cilik umur 6 tahun apal Quran iso. Imam Syafi'i 9 tahun apal Quran iso. Itu nek Quran, tapi nek Pancasila iku mang ya sing angel diapalno Qur'ane Al-Kafirun iku lho, sing bulet ae. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abidun wala ana abidun wala antum abidun wala ana abidun wala wah mupeng gak mari-mari terawih iki rek wis. Wis saya mencolot wis. Gak melok-melok iku. Mungkin Allah sengaja membuat ayat itu agak berputar-putar, agak sukar supaya orang tidak suka mengkafir-kafirkan orang lain karena ayatnya Al-Kafirun. Sapa ru anjane ngene iku digayangel ngono lho.